Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, peminat kaset-kaset saya ini, laki-laki dan perempuan, baik yang sedang tinggal di rumah atau dalam mengembara dalam perjalanan yang jauh dengan mobilnya, diputar kaset, didengarkan Nabuya berceramah, seakan-akan kita berdekat. Meskipun saya tidak ada dalam mobil ini, tapi suara saya ada. Yang akan saya bicarakan pada hari ini ialah tentang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan bersabda di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Sesungguhnya jika kamu syukuri yang nikmat yang diberikan Allah kepadamu, niscaya nikmat itu akan ditambah lagi oleh Tuhan. Sebaliknya jika kamu lupakan nikmat itu, tidak kamu pedulikan, maka azab atau siksa Tuhan sangatlah pedihnya. Inilah ayat tentang syukur yang disebutkan oleh Tuhan di dalam Al-Quran. Sebenarnya nikmat yang diberikan Allah kepada manusia itu tidaklah terhitung banyaknya. Tuhan pun mengatakan wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Jikalau kamu hendak menghitung nikmat Allah, tak dapat kamu membilang berapa nikmat itu. Ada alat-alat modern sekarang yang dipakai orang, komputer, yang dapat menghitung berjuta-juta, bahkan bermiliar dengan cepat. Tapi bagaimanapun cepatnya hitungan komputer, komputernya nanti sudah rusak dan nikmat Allah belum juga semua dapat dituliskan. Apa yang kita syukuri? Apabila kita mengenalkan nikmat Tuhan itu, kita menjadi kaya dalam batin. Kita tidak jadi murung dalam hidup. Sejak dari matahari yang terbit di waktu pagi, terbenam di waktu sore, di waktu senja, lalu berganti dengan malam, dan apabila malam sudah datang, bintang-bintang pun berkelap-kelip di langit. Itu pun sudah kita syukuri jika kita mengenal Dia. Di atas bumi sendiri pun kayu-kayu yang menghijau, buah-buahan yang renum masak, ikan di laut, deburan pasir ketika ombak mengempaskan dirinya ke pantai, pohon kelapa nyiur yang melambai di tepi pantai, dan segala macam yang lain yang susah buat dituliskan, buat diucapkan pun, menjadi perbandingan, menjadi peringatan kepada kita bagaimana besarnya nikmat yang melingkungi manusia ini. Tuan-tuan yang terhormat, di dalam Al-Quran Tuhan pernah bersabda, wa khalaqna lakum ma fil ardi jami'a. Semua isi bumi ini kami sediakan buat kamu. Kami sediakan buat kamu. Sehingga apabila kita melihat ke laut, kita lihat ombak itu berdebur ke pantai, lalu kelihatan dari jauh perahu nelayan menyusur ombak dan gelombang mencari ikan
Untuk siapa ikan yang dicarinya itu? Untuk kita makan. Apabila kita lihat padi menguning di sawah, kita tanamkan padi itu. Untuk siapa buahnya? Untuk kita makan. Pisang yang tumbuh di pekarangan rumah kita untuk kita makan. Malahan kalau kita lihat binatang-binatang berkaki 4, kambing, sapi, kerbau. Hei kambing, hei sapi, hei kerbau, mengapa kamu gemuk? Mengapa kamu jadi besar? Kami disediakan buat kamu. Buat kamu. Payahlah menghitungnya. Sampai kepada buah-buahan yang ada, mangga, rambutan, durian, makanan-makanan yang lain-lain lazat dimakan oleh manusia. Kalau sekiranya kita tanyai dan mereka dapat menjawab, tentu jawabnya akan sama semua buat kamu. Inilah nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sakhkhara lakum ma fil ardi, dan segala isi bumi ini disediakan buat kamu. Di sini kita merasa dalam hati syukur. Allah Ta'ala pun beri peringatan kepada kita. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. 4. Katanya, hai anak Adam, kami muliakan kamu di muka bumi ini. Kami angkat kamu di laut dan di darat. Di laut dengan kapal, di darat dengan kendaraan. Malah sampai sekarang di udara diangkat manusia. Dan diberikan rezeki. Padi menguning, buah-buahan yang manis-manisnya pun bermacam kemanisan. Dan diberikan lagi peringatan bahwa dari binatang yang lain, manusia lebih utama. Dijadikan Allah Ta'ala bermacam-macam binatang, bermacam-macam margastawa yang ada di muka bumi ini. Manusia juga yang lebih tinggi daripada semuanya. Dan sebagai patri daripada segala nikmat yang ada itu, diutus Tuhan pula, utusan-utusannya terdiri daripada bangsa manusia sendiri. Nabi-nabi dan rasul-rasul sejak dari zaman Nabi Adam, Nuh, Idris, Hud, Salih, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, Isa, Musa, dan lain-lain, Harun, dan lain-lain, sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Tanda cinta manusia itu sempurna kepada manusia. Cinta Allah kepada manusia itu sempurna. Dikirim manusia sendiri buat menyampaikan bagaimana manusia tadi supaya selamat dalam kehidupannya. Dan diberi peringatan kepada manusia bahwa hidup itu bukan sekedar yang sekarang saja. Sesudah hidup yang sekarang ada lagi hidup yang lain, hidup yang akan datang yang lebih kekal daripada hidup yang sekarang. Hidup yang sekarang ini disebut al-hayatul faniyah, hidup yang fana, kelihatan sebentar, kemudian hilang, sesudah hilang tak kembali lagi. Tapi nanti disambut dengan al-hayatul baqiyah, hidup yang kekal. Disitulah kehidupan yang sejati. Kita kembali kepada yang tadi. Mengenal hidup yang seperti ini saja sudah patut disyukuri. Kalau kita tidak mengenal hakikat dari kehidupan itu, apalah ubah kita dengan binatang.
Tuhan pernah bersabda dalam Al-Quran. Dia katakan, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Akan kami lemparkan kepada neraka kesengsaraan, api neraka jahanam. Manusia, dia berhati tapi tidak memperhatikan, dia bermata tak melihat, dia berkuping tak mendengar. Apalah ubahnya manusia yang demikian itu dengan binatang? Bahkan lebih lagi sesatnya dari binatang. Sebab binatang kalau dia tidak berpakaian, tidak ada orang menyalahkan. Dan tidak ada kata salah, kata benar dan salah pada binatang. Nah, sebab itu maka manusia yang tidak mempergunakan hatinya, matanya, telinganya, lebih hina dari binatang. Dan mereka itulah orang yang lalai, tak memperhatikan hakikat dari kehidupan itu. Maka tanda syukur kita kepada Allah, kenallah dirimu dan kenallah hidupmu. Dari mana engkau datang, di mana engkau sekarang, kemana engkau pergi lagi sesudah ini. Kambing, sapi, kerbau tidak membicarakan ini. Dia cuma memikirkan makan. Manusia disuruh memikirkan ini. Taruhlah manusia itu tidak ada nabi, tidak ada utusan dari Allah datang. Akalnya sendiri pun di dalam kehidupan itu hendak mencari juga jalan yang baik, hendak menjauhi juga jalan yang buruk. Tak ada orang yang menyukai yang buruk dalam hidup. Walaupun orang yang telah terlanjur berbuat buruk sekalipun, dia menyesali karena dia tidak dapat menahan dirinya. Sebab itu maka bersyukurlah kita kepada Allah. Kehidupan kita itu tidak disia-siakan, tidak disia-siakan oleh Allah. Yahsabul insanu an yutraka sudah. Apakah manusia menyangka bahwa dia akan dibiarkan saja, tidak terpelihara, berjalan tidak tentu arah? Tidak. Sejak dari masa dalam menjadi nutfah lagi sampai menjadi insan, sudah menjadi fikiran kita bagaimana keindahan Allah menjadikan kita. Nah, sebab itu maka dikatakan, bersyukurlah, syukurilah nikmat Allah itu. Sekarang timbul pertanyaan, bagaimana yang dimaksud dengan syukur itu? Saya pertalikan sedikit dengan falsafah. Sokrates apabila dia mempelajari keadaan alam, sesudah melihat keadaan alam ini, dia pun mempunyai iman bahwa ada yang menciptakan alam, yaitu Tuhan. Dia bersyukur. Mengetahui itulah hakikat hidup, kata beliau. Mengetahui itulah kebahagiaan sejati, kata beliau. Maka di sini kita melihat, syukur ya Allah, aku tidak dijadikan jadi binatang. Syukur ya Allah, aku tidak jadikan manusia yang sia-sia. Syukur ya Allah, aku terjadi dalam keadaan seperti ini. Sehingga aku tahu yang hak, tahu yang batil, tahu yang buruk, tahu yang baik. Tahu dari mana asal perjalanan ini, dan tahu pula kemana tujuan perjalanan ini. Syukur kepada Allah karena kita tahu
Kita datang ke dunia cuma sekali. Sepintas, sekejap mata dibandingkan dengan umurnya dunia. Taruhlah orang berumur 100 tahun yang paling panjang. Tapi apalah artinya 100 tahun dengan umur dunia yang sudah miliar tahun. Dan apabila kita mati pun, dunia pun akan tinggal sepeninggal kita. Entah berapa juta tahun lagi, tidak tahulah. Sepintas zaman kita lalu ke dunia ini. Kita bersyukur karena kita diberi ingat. Yang sepintas zaman, yang sekejap mata itu harus kita isi. Sehingga setelah badan kita hancur di dalam bumi, kita masih hidup. Ini, saudara-saudara pendengar yang terhormat, kita sudah mati hancur di kandung tanah, tapi masih hidup. Ada orang yang berumur sampai 100 tahun misalnya, atau lebih sedikit, tidak pula banyak lebihnya itu. Belum saya mendengar berita di dunia ada orang yang berumur 200 tahun, tidak. Paling banyak ya 120, 130 tahun, itu pun sudah lemah. Nah, dalam umur yang sekian pendeknya kita lalui di dunia, dia bisa kita panjangkan. Dengan apa? Dengan sebutan, dengan amal, dengan bekas tangan, dengan iman dan amal saleh. Sesuai dengan apa yang disebut di dalam pantun Melayu, Pulau Pandan jauh di tengah, di balik pulau angsa dua, hancur badan di kandung tanah, budi yang baik terkenang jua. Ada juga satu syair daripada Syauqi Bai, penyair Arab Mesir yang terkenal. Ihfaz li nafsika qabla mautika zikraha, fadzikru lil insani umrun thani. Sebelum engkau mati, peliharalah sebutan dirimu yang akan dikenang orang daripada dirimu. Karena kenangan atas ketika hidup yang dulu itu adalah umur yang kedua kali bagi manusia. Banyak orang yang setelah dimasukkan ke dalam kubur, masuk sudah ditimbun kubur